Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi pelajaran matematika kelas 5 SD semester 2, yakni mengoperasikan bentuk pecahan, desimal, persen. Sebelum mulai pembelajaran, angka baiknya kita mengetahui SKKD dalam materi ini. Yakni SK-nya adalah menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah, KD-nya mengubah pecahan ke bentuk persen, desimal, dan sebaliknya, menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan, mengalihkan dan membagi berbagai bentuk pecahan menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah, perbandingan, dan skala. Pengertian pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan dipisahkan menjadi dua bagian, atas dan bawah. Yang bagian atas dibilang pembilang dan bagian bawah dibilang penyebut, dengan syarat penyebut tidak sama dengan 0. Desimal adalah lambang bilangan berbentuk kumpulan dua angka atau lebih yang meletakkan tanda koma di setelah angka pertama atau sebelum angka terakhir. Persen adalah kumpulan dari berbagai bilangan yang lebih dari satu yang diakhiri dengan bentuk persen dalam pecahan A per 100. Contoh 1, bentuk pecahan adalah 1 per 2, 3 per 2, dan seterusnya. Dalam tabel terdiri dari 10 kotak yang diarsir hanya 3. Jadi menurut teori pecahan, yaitu 3 per 10. 3 itu kotak yang diarsir, 10 adalah jumlah semua kotak. Contoh desimal yaitu 0,2, 0,04, 0,03, dan seterusnya. Sementara contoh persen adalah 3%. Itu kalau dalam pecahan menjadi 3 per 100, dan 2 per 3% dalam pecahan menjadi 23 per 100. Merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bentuk pecahan campuran hampir sama dengan bentuk pecahan sebelumnya, namun ada menambahkan bilangan di sebelah kiri dari pecahan dan mengembalikan soal campuran. Ubah terlebih dahulu pecahan tersebut ke pecahan biasa. Contoh, angka 2, 3, dan 5 adalah perbedaan dari pecahan biasa. Letak ketiga yang membuktikan bahwa pecahan ini terdiri dari pecahan campuran. Merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan persen. Kasus, hari ini Mia berulang tahun. Ayah dan ibu Mia memberikan hadiah untuk Mia dengan merayakan ulang tahun Mia bersama teman-temannya di rumah. Terdapat kue ulang tahun dan Mia membaginya menjadi potongan kecil agar semua teman dan keluarganya dapat mencicipinya. Mia membagi kue tersebut menjadi 25 potong kue, 5 potong untuk keluarganya, 25 potong untuk teman-temannya. Jika dinyatakan dalam persentase, berapa persen kue yang dibagikan untuk keluarga tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu harus mengetahui berbagai banyak seluruh jumlah potong kue yang dimiliki Mia. Lalu, berapa banyak jumlah kue yang diminta? Dalam berbagai pecahan ditulis 5 untuk kue yang dibagi untuk keluarga dan 25 banyaknya potongan kue. Untuk mengetahui berbagai persen 5 dari 25 kue, maka terlebih dahulu upaya tersebut menjadi 100. Ubah penyebut menjadi 100 dengan cara dikali pada kedua bagian pembilang dan penyebutnya. 5 adalah untuk kue keluarga dan 25 per 25 adalah banyaknya kue dipotong. Jadinya 5 dikali 4, 20, 25 juga dikali 4 hasilnya 100. Kita harus memotongkan penyebut itu harusnya 100, sehingga dalam bentuk persentase adalah 20%. Mengubah persen menjadi desimal. Untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa, ubah tersebut persen menjadi pecahan per 100, kemudian sederhanakan pecahan tersebut. 20% itu kan sama dengan 20 per 100. Jadi kita sederhanakan sama-sama bagi 20. Jadi hasilnya 1 per 5. Untuk menentukan pembagian adalah 22,4,5. Maka menggunakan FTB sesuai penjelasan di atas. Menyederhanakan bentuk pecahan. Langkah pertama menggunakan FPB bentuk faktorisasi. Yang kedua, menyederhanakan. Operasi hitung. Penjumlahan pecahan desimal dan persen.
Penjumlahan pecahan adalah pecahan yang dapat dioperasikan dalam menggunakan pecahan dengan syarat penyebut dari kedua terlebih pecahan tersebut harus disamakan dengan menggunakan KPK dari penyebut tersebut. Baru langsung bisa dijumlahkan pembilangnya. Berdasarkan aturan tersebut, maka pahami contoh soal berikut. 2/3 tambah 1/5 sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya menggunakan KPK. 15 kita bagi 3 itu sama dengan 5. 5 kita kalikan 2 sebagai 15 kita bagikan 3 itu sama dengan 5. 5 kita kalikan 2 itu sama dengan 10. Sementara 15 kita bagikan 5 itu sama dengan 3. 3 kita kalikan 1 itu sama dengan 3. Berarti hasilnya 10 tambah 3 itu sama dengan 13/15. Cara mudah untuk hasil penyebut, 3 kita kalikan 5 itu sama dengan 15. 3 kita kalikan 5 itu sama dengan 15. Cara mudah untuk pembilang, 5 kali 2 itu sama dengan 10. Sementara 3 kali 1 itu sama dengan 3. Berarti 10 tambah 3 itu sama dengan 13/15. Untuk penjumlahan dengan desimal tidak ada bedanya dengan penjumlahan biasa. Bedanya ada tanda koma. Harus dijajarkan dengan tanda koma yang akan ditambahkan atau kawannya. Contoh, 0,63 tambah 0,25 sama dengan 0,98. Lihatlah masing-masing di belakang koma 6 dan ada 2, maka jumlahnya adalah 6 tambah 2 sama dengan 8. Setelah itu angka kedua di belakang koma adalah 1 dan 8, maka 1 tambah 8 sama dengan 9, dan seterusnya. Untuk penjumlahan persen sama seperti penjumlahan pada umumnya, tinggal ditambahkan persen akhir hasil penjumlahannya. Contoh, 25% tambah 65% sama dengan 60%. Pengurangan pecahan desimal dan persen. Apabila kedua penyebut pecahan sudah sama, maka langsung dikurangkan. Untuk persen penjumlahan tidak ada aturan khusus pengoperasian bilangan persen. Perkalian pecahan desimal. Pecahan dengan perkalian tidak kalah mudah dengan penjumlahan, tidak ada aturan khusus yang dilakukan, yakni mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh, 3/4 dikali dengan 2/3. Pembilang kita kalikan pembilang. 3 kali 2 itu sama dengan 6, 4 kali 3 itu sama dengan 15. Hasilnya 6/12. Kita sederhanakan sama-sama bagi 6, maka hasilnya 1/2. Untuk perkalian dengan desimal tidak ada bedanya dengan penjumlahan, namun bedanya tanda koma. Sebagai contoh, 3,22 kali 5,4 itu sama dengan 17,388. Untuk persen sama dengan perkalian biasa, tidak ada aturan khusus untuk mengoperasikan persen. Secara mudahnya, ubah terlebih dahulu menjadi pembagian pembilang, lalu dioperasikan seperti perkalian pecahan biasa seperti di atas. Contoh, 32% tambah 12% itu sama dengan 32/100 kali 128/100 itu sama dengan 4.904/1000 sama dengan 48,96%. Pembagian pecahan desimal dan persen. Pembagian pecahan desimal mudah dengan perkalian. Perbedaannya merubah posisi pecahan di sebelah kanan, yakni pembilang dari penyebut dan penyebut jadi pembilang. Contoh, 5 dibagi 3/2 itu sama dengan 5. Yang pecahan di sebelah kanan itu kita balikkan menjadi 2/3, maka berubahlah tanda dari pembagi menjadi perkalian, sehingga kita mengoperasikannya dengan cara pecahan seperti sebelumnya. Untuk pembagian desimal tidak ada beda dengan pembagian biasa pada bilangan bulat, namun terlebih permudah agar siswa dalam memahami. Maka contohnya seperti berikut: 14,62 dibagi 3,4
itu sama dengan 14,62 per 100, kita bagi 34 per 10 sama dengan ini kan bentuk pecahan pembagian, berarti sama seperti pekerjaan diselesaikan seperti yang di atas, itu ini. Lihatlah tutorial video berikut yang saya download dari YouTube. Untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai materi tersebut, alangkah baiknya Anda menyelesaikan soal latihan berikut agar mengetahui sepaham apakah para siswa untuk memahami materi yang diajarkan tadi. Referensinya sudah tertera, dan ini biografi saya. Selamat datang di akun saya, selamat datang di video saya. Semoga Anda puas dengan hasil kerja saya. Terima kasih.